kurang etis saja, kurang etis. Meskipun nanti disebut bahwa kita arwah keluarga kita pantas kalau dakwah mengamalkan, tapi kalau itu Rasulullah kedudukan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan itu penuh dari berkah. Nabi udah penuh kalimat penuh dari itu kelebihannya balik ke kita. Ya, balik ya. Tak lupa dengan keluarga Nabi sahabat Nabi dan semua pengikutnya yang mulia. Hadirin hadirat rahimahullah, kita lanjutkan majelis kita yang sebelumnya seingat saya sebulan lalu saya membahas kaidah utama di dalam akidah atau tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sudah kita jelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah kita jelaskan sikap kita terhadap perbedaan. Ya, perbedaan itu sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Tapi orang bijak memilih mana yang benar. Orang bijak tidak asal ikut. Demikian juga orang bijak tidak kemudian memfonis-fonis. Ya, maka yakini apa yang kita miliki dengan apa yang digariskan oleh para ulama dan disebut oleh Nabi. Ya, mari kita sampaikan di antara kaidah utamanya adalah untuk mengikuti mana alaihi wasallam. Aku dan sahabatku ikuti. Hadisnya lagi, aku dan sahabatku. Maka orang yang berbeda nanti dengan sahabat jauh dari sunnah. Jauh dari halus. Sahabat Nabi itu bukan. Anda ikut siapapun dalam petunjuk. Kita sebelum yang tedur dengan kitab mereka dalam petunjuk. Dalam badan orang nelayan dengan kitab. Tentang ini, tentang bola, maka sahabat Nabi semuanya bintang. Ya, maka nggak boleh sering kita sampaikan bahwa bahasa kita ikut Nabi dan ikut Sayyidina Umar. Ini orang-orang aja. Ya, aku ikut hadis Nabi dan nggak ikut Sayyidina Umar. Terus kalau mereka Sayyidina Umar itu siapa? Terus kalau ikut Nabi Sayyidina Umar ikut Nabi, ya aneh. Ada gitu kan itu. Maka jangan beda-beda. Dan demikian juga hadis Nabi alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafair. Berarti Nabi menyebut panggilan khulafair rasyidin juga sunnah. Sunnahku dan sunnahnya khulafair. Kemudian berikutnya lebih umum lagi Nabi menyebut 3 generasi pertama. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku, kurunku, sahabat. Nabi dan sahabat. Kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Tabi'in dan tabi'un dan tabi'in. Nah, generasi 3 generasi pertama ini generasi terbaik. Alhamdulillah 4 mazhab semuanya di 3 generasi pertama. Maka orang yang melepas dari 4 mazhab ini berbahaya. Sering kita sampaikan sumber mata air, ya air itu tambah dekat dengan sumber mata air lebih jernih. Tambah jauh dari mata air, tambah besar kemungkinan terkontaminasi. Maka jangan paham agama dengan otak sendiri, dengan buku terjemahan, dengan film sendiri, rusak saja Pak. Ya Al-Quran sendiri nggak bisa dengan terjemahan Pak. Kalau Al-Quran hanya dengan terjemahan saja, ngaco Pak. Ambil contoh ringan saja ada Al-Quran. Fabillahi al-masyriq wal maghrib, fa inna ma tuwallu fathamma wajhullah. Milik Allah timur dan barat. Kemanapun kau menghadap di sana ada Allah. Ayo bersolat menghadap timur ya Allah. Doa Al-Quran sudah. Dimanapun kau menghadap, ayo menghadap jalan selatan dan utara. Nah, ayat ini untuk apa? Ayat ini turun di mana? Nanti itu. Harus tahu tidak hanya sekedar yang tepat. Tidak harus ada dengan ini tadi. Ya, generasi ketiga. Itu generasi pertama. Kemudian ciri berikutnya, ciri khas berikutnya adalah as-sawadul
Ahlussunnah wal Jamaah satu, tanzihullah ta'ala dari mensucikan Allah dari segala hal yang tidak napas. Kemudian pembahasan kita yang kedua pada waktu lalu adalah ismatul anbiya, para nabi itu maksud, para nabi maksud. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan maksudnya para nabi terjaga dari dosa, baik sebelum jadi nabi atau setelah jadi nabi. Maka para nabi yang sebelum jadi nabi dan setelah jadi nabi terhindar dari dosa, ada dosa. Tidak ada dosa. Kenapa dikatakan tidak berdosa? Sifat maksud itu adalah sifat para nabi. Kenapa? Kalau para nabi memungkinkan untuk berdosa, maka kita disuruh juga berdosa. Kenapa? Karena kita disuruh untuk mengikuti para nabi. Para nabi itu suri tauladan. Maka kurang ajarkanlah orang yang ngomong nabi bisa dikritik. Kurang ajarkan. Mohon maaf meskipun dia bukan gelar akademisi, meskipun dia kiai, meskipun dia ustaz, meskipun dia profesor, doktor, guru orang yang ngomong. Saya berani ngomong. Maka nabi lebih mulia daripada dikritik enak atau ngomong dikritik. Nah, para nabi itu maksud terjaga dari dosa, kamu tidak berdosa. Kalau ada perbuatan beliau-beliau yang secara zahirnya salah, ya, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ini adalah ibadah hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Kebaikannya orang biasa, orang baik biasa, bisa jadi itu kedudukan orang yang dekat sama Allah. Karena kedudukan yang tinggi sering saya contoh itu Pak, antara orang sama orang lain beda, antara masyarakat secara umum dengan ulama beda. Ya, ambil contoh ringan sering saya buat contoh. Ya, orang kalau baca selalu Al-Fatihah ingin lancar rezeki, wajar. Kalau duha ingin makan rezeki, wajar. Tapi bagaimana kalau dia soalnya kalau itu diniatkan itu kurang etis, kurang etis. Sholat untuk rezeki, sholat itu untuk Allah. Dan lain sebagainya sebesar Allah ini. Sama juga orang ambil contoh ini. Bagi anak muda orang yang biasa dipikir-pikir jalan, merokok, teriak-teriak di jalan kan biasa. Tapi umpamanya bagi santri atau ustaz merokok teriak-teriak di jalan kan nggak pantas. Orang kan mau ustaz begitu ya, santri begitu. Padahal sama manusia ya. Tapi kalau boleh dibuat contoh ini ada pakaian putih, ada pakaian hitam. Pakaian hitam sama putih, anak kotoran lebih cepat apa? Yang putih. Nah, kalau dia tidak begini, makomnya lebih tinggi. Sehingga ambil contoh salah satu yang saya buat contoh saja, beberapa nabi yang itu berdosa. Nabi Adam makan buah yang terlarang di surga. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran Nabi Adam lupa fanasia dalam kajian baru asma. Nabi Adam lupa dan kami tidak menemukan keseriusan dalam dosa Adam. Tapi karena makomnya tinggi, si berlupa dihukum sama Allah. Padahal secara hukum boleh lupa kan? Ada hukum. Ada juga yang mengatakan dalam beberapa tafsir Nabi Adam itu kan ditipu sama Iblis. Iblis suka-suka. Wa sama humani lalu malam terakhir. Iblis suka-suka dengan nama Allah. Kalau Iblis punya baik kasih tahu bahwa ini pohon keabadian. Pohon keabadian. Supaya kita disuruh suka-suka dengan nama Allah. Nabi Adam tidak nyangka ada makhluk bohong dengan nama Allah. Nabi Adam tidak tahu ada orang berani bohong dengan nama Allah. Maka Nabi Adam menghormati kemuliaan kasih Allah dan berbagai macam alasan-alasan. Tapi walhasil salah dan salah. Ya, tapi yang boleh dibilang dosa itu semua ada sama Nabi.
Tuhan sama anak bakti. Anak bakti memandang kebaikan orang tua. Anak durhaka memandang ya kesalahan orang. Ini ada contohnya. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim bohong ketika diajak untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala inni saqim." Aku lagi sakit, wahai mamaku. Aku lagi sakit. Gak bohong Nabi Ibrahim. Iya. Untuk Nabi Ibrahim dituntut dengan kebohongan ini karena dia Nabi Rasul, orang mulia. Tapi kalau untuk kita itu bukan dosa itu. Ini penyelamatan agama, penyelamatan iman. Kira-kira kau diajak menyembah Yesus, kau diajak menyembah patung, kemudian yang punya alasan kecuali harus bohong. Kira-kira kau menyembah patung atau bohong? Enggak. Kalau kita ya bohong aja, daripada menyembah patung. Untuk kita, kenapa? Karena istilahnya dalam hukum ini, orang kalau dihadapkan kepada dua masalah, maka dia harus memilih yang lebih ringan. Mudaratnya yang lebih ringan. Nah, daripada bohong, bagi bohong. Tapi tetap Nabi Ibrahim Nabi mulia. Ibrahim Nabi mulia. Bohong pun dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semestinya bohong. Ada juga yang kemudian mengartikan bohongnya Nabi Ibrahim itu ketika ditanya, siapa yang mengajarkan berhala-berhala ini? Terus kemudian Nabi Ibrahim bilang, yang besar, yang besar ini. Nah, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Orang yang bertindak orang yang bertindak. Bagi orang yang memandang kesalahan, dia mengatakan bal fa'alahu kabiruhum dari yang mengerjakan mengajarkan kabiruhum. Kabiruhum itu berhala yang paling besar. Ada ini. Tapi bagi orang yang bertindak sopan pada Nabi Ibrahim, bal fa'alahu wa qala bal fa'ala kabiruhum hadza. Kabiruhum hadza bukan yang lain. Tapi yang kita sopan. Bal fa'ala yang melakukan dia. Maksudnya dia sendiri. Kabiruhum hadza patung yang gede ini. Patung yang gede. Maksudnya bukan patung yang gede yang punya. Ngerti enggak ya? Istilahnya bahasanya bal fa'alahu wa yang mengerjakan dia. Dia siapa? Ibrahim punya dia sendiri, tapi dia namanya dalam kondisi terbesar lah. Itu namanya apa itu tauliyah dalam sastra namanya tauliyah. Tauliyah itu menggunakan sebuah bahasa yang dipahami orang lain berbeda dengan apa yang kita maksud. Jadi kalau kalimat bal-fa'alahu kabiruhum hadza, orang yang mendengar dia menganggap bahwa maksudnya dia adalah yang melakukan penghancuran berhala-berhala ini, berhala yang paling besar ini. Kan nggak mungkin masa berhala. Tapi dalam hati Nabi Ibrahim, ya, yang mengerjakan aku yang besar ini, gitu kan? Sama dulu, semisal fitnah Khalifah di masa Al-Muqtasim, bila Al-Mutawakkil Raja Daulah Abbasiyah, ya, ulama dipaksa untuk mengatakan Quran itu makhluk. Quran itu makhluk. Ulama mayoritas ada yang mau, termasuk dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tetap mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Tidak boleh dibilang makhluk. Tapi pemerintah, raja, istana memaksakan ulama harus mengatakan Quran itu makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal lurus, tetap mengatakan Al-Quran kalamullah. Kalamnya Allah tidak boleh dibilang makhluk.
Ye, Taurat, Zabur, aku kan semuanya tahu. Senang aja ini, selamat bebas ya. Wah, kawan-kawan yang dijual, kau kok produktif ya sih? Ya enggak, aku tak bilang kau tak tahu. Lalu bilang kau tak tahu, apa ini ya? Cari ya, gampang kali. Cerita Nabi Yusuf sama wanita ini, Imro'atul Aziz, yang sebagian menyebut namanya Zulaikha, meskipun nama itu sendiri masih ditemukan kepada ulama betul kan? Namanya Zulaikha, tapi dalam masyhur itu salah namanya Siti Zulaikha, ya kan? Nah, walhasil nggak boleh kita mengatakan Nabi Yusuf juga kepingin sama Zulaikha. Ya, boleh Nabi itu maksud dari dosa. Apalagi sampai kepingin dosa besar, dosa zina. Ada yang mengatakan sebetulnya Nabi Yusuf sudah mulai kepingin, kemudian nampak cahaya. Itu yang salah. Ya, seorang Nabi tidak boleh memiliki keinginan dosa besar. Jangan ke Nabi, wali itu banyak nengok perempuan, tak syahwat. Ya, banyak. Orang soleh nengok perempuan biasa, kayak tembok. Orang yang kepikiran syahwat terus itu kan ya karena memang nafsunya dia. Ya, tapi bagi para wali yang soleh ini wali. Orang soleh, gimana pula Nabi? Sedangkan kemuliaannya Nabi 1000 kali wali lebih mulia dari satu Nabi. 1000 wali lebih mulia dari walhasil yang ini. Dalam arti dalam usul jamaah Ismatul Anbiya, para Nabi itu maksud, para Nabi maksud. Ada dua. Dalam akidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. 3. Kaidah utama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah sahabat. Semua sahabat adil, bisa diterima, tak boleh dikritik. Apakah para sahabat maksum? Tidak. Para sahabat mungkin dosa, mungkin dosa. Ada beberapa sahabat yang dihukum sama Nabi karena mabuk, sehingga dicambuk beberapa kali. Ada 2 sahabat perempuan dirajam, Al-Ghamidiyah, dirajam karena zina. Dirajamnya karena dia taubat kepada Allah Subhanahu. Nah, dia berzina. Dia datang sama Nabi, ya Rasulullah, aku berzina Rasulullah. Tegakkan hukum sama aku ya Rasulullah. Nah, Nabi awalnya, Nabi gila bukan kita kayak gitu ya. Mungkin cium-cium saja, mungkin peluk-peluk saja. Nabi begini supaya tidak terjadi hukum aja. Ya, supaya taubat sendiri lah, gitu maksudnya. Tidak usah pakai cerita-cerita orang. Kan bisa besar, ditutupin sendiri dengan Allah bersama Allah. Tapi orang betul-betul sungguh-sungguh ingin tobat.
Rasulullah benar marah. Rasulullah Rasulullah bersabda, Inna amatala bertawabatan Lahuzian ala ahli Madinah wa masyarakat wa inni la'amayatuha al-a'i wa dikawasal binahin dan sungguh wanita itu betul-betul obat. Sungguh-sungguh obat. Yang ada obatnya dibagi seluruh penduduk Madinah. Cukup seluruh penduduk Madinah berdosa. Dibagi itu obatnya untuk mereka. Dan sesungguhnya sekarang aku melihat dia sudah berendam mandi di sungai surga. Di sungai kesungguhan kamu. Artinya gini, yang saya maksud adalah ada sahabat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua sahabat itu mulia. Banyak hadis Nabi yang melarang kita membahas akan keburukan sahabat. Banyak hadis. Allah as'ala. La ta'khudhu qawlan bi ba'd. Aku telah tanya kepada Allah tentang sahabat. Aku telah tanya kepada Allah tentang sahabat. Jangan jadikan mereka caci yang sebelah. Mestinya Nabi bersabda sama sahabatnya. Antar sahabat tidak boleh Nabi itu sering jadi apalagi non sahabat kepada sahabat. Dalam hadis lain Nabi memperjelas, "Walladzi nafsi biyadihi, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifa." Andai kalian bersedekah emas gunung Uhud, gak akan sampai ke sedekah satu pot dari sahabat atau separuh pot. Satu pot itu berapa? 60 pot. Separuh pot 3 on. Kalau sedekah emas besar gunung Uhud dibanding 6 onnya sahabat beras, itu boleh sahabat. Artinya apa? Komunitas sahabat itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam fil azal sebelum diciptakan semua makhluk udah ditentuin oleh Allah. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar sahabat Nabi, Utsman, Ali, ini bulan-bulan ibadah, semuanya udah ditentuin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dakwahnya Nabi, sholat di belakangnya Nabi. Gak bakal ada orang ngaku Islam kemudian bilang semua sahabatnya Nabi urutan semuanya kecuali yang ikut Sayyidina Ali. Ngawur banget ini. Terus bilang Abu Bakar merebut kepemimpinan Sayyidina Ali, Umar boleh bersama saya. Ngawur banget ini. Ini merusak Islam dari dalam. Sama dengan dia. Orang yang mengkritisi sahabat misal tadi, berapa banyak orang ikut Nabi, ikut Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar itu siapa? Kalau mau ikut Nabi, terus kalau ikut Sayyidina Umar mau ikut Nabi, bagaimana? Gitu loh. Maka hormati para sahabat, khususnya mestinya sahabat-sahabat yang lebih mulia. Ya mestinya antar sahabat ada kemuliaan yang berbeda-beda. Ya kalau umpamanya sekarang disuruh pilih antara sahabat yang kita kenal dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar, kalau terjadi perbedaan, kan gitu kan? Tapi secara keseluruhan sahabat itu mulia, sehingga ada kaidah disebut di dalam kitab Zuhad, wa ma jara baina sahabi masbudu anhu wa man yuridu jihadi muslimu. Apa yang terjadi perselisihan antara para sahabat itu wajib kita diam, wajib kita diam. Jangan cari hakim, jangan cari juri. Yang betul mau ini, yang betul ini. Kamu dari mana? Itu suruh aja. Wa ma jara baina sahabi masbudu. Apa yang terjadi di dalam antara sahabat dari perselisihan masuk itu kami bilang.
dia hidup itu, dan kami meyakini setiap satu sahabat memiliki pahala ijtihad masing-masing. Ijtihad masing-masing itu akidah Ahlussunnah. Sehingga ambil contoh dengan ini, berapa banyak anak-anak sekolah belajar sejarah Islam, enak saja kemudian ngomong Sayyidina Utsman ini lemah, Sayyidina Utsman ini lebih sayang sama keluarganya, sehingga banyak egoisme, banyak korupsi, banyak enaknya ngomong. Kok tak tahu siapa Sayyidina Utsman bin Affan? Gimana mulia Sayyidina Utsman bin Affan kalau pandangan Rasulullah? Gara-gara sejarah terus mau mengatakan di masa Sayyidina Utsman lemah kekuatan Islam. Ini salahnya Sayyidina Utsman, nggak tegas. Ini saya kali ngomong. Jangan gara-gara sejarah. Ya, maka orang belajar sejarah itu harus lebih mengedepankan takbir penghormatan pendahulu sebelum membahas sejarah. Itu kaidah kami. Anda sebelum membaca sejarah Nabi, pertama kali harus bertanya kepada Nabi apa kuliah, supaya kita tidak mengkritisi Nabi. Bisa jadi sejarahnya siapa? Bisa jadi namanya sejarah, cerita ini, cerita itu, cerita macam-macam. Tapi yang pasti benar adalah naskah Al-Quran. Yang pasti benar adalah hadis Nabi. Nah, naskah Al-Quran dan hadis Nabi memperjelas sahabat itu mulia. Sahabat itu maka jangan terlalu membahas akan perbedaan atau persengketaan antar sahabat. Anda tidak berada di zamannya pada waktu itu. Anda tidak tahu kondisi politik pada zaman itu. Ya, Anda tidak paham apa sebabnya terjadi konflik. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sultan yang adil, Amirul Mukminin yang sangat adil, Umar bin Abdul Aziz, ditanya tentang pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Padahal Umar bin Abdul Aziz adalah kesultanan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah, dinasti Umayyah. Seharusnya secara zahirnya dia dukung Muawiyah, karena dia dari keluarga Muawiyah. Tapi saking adilnya sampai disebut termasuk khulafaur rasyidin. Padahal secara zaman tidak jauh. Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Umar bin Abdul Aziz tabi'in. Ya. Tapi coba bayangkan kebijakan ini. Ketika ditanya pertikaian antara masa Sayyidina Ali dengan Muawiyah, jawaban yang beliau adalah Alhamdulillah, Allah telah mensucikan pedang kami dari darah mereka semua. Allah sudah mensucikan kami dari darah mereka semua. Maka aku tidak mau mengotori mulutku untuk bahas mereka. Ya, ketika ditanya tentang kejahatan-kejahatan Muawiyah karena memberontak kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, sungguh debu yang ada di hidup kudanya Muawiyah lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz dan semua amalnya. Masih kudanya. Lebih mulia debu yang ada di kudanya Muawiyah daripada Umar bin Abdul Aziz dan semua amalnya.
kita. Ketika guru kita ditanya tentang pertikaian Muawiyah dengan Sayyidina Ali, guru kita jawab, beliau mengatakan ini, kedua-duanya dijamin Allah masuk surga. Allah Maha Pengampun, Maha Rahman. Sayyidina Ali pemurah, Muawiyah sahabat Nabi, iparnya Nabi, sekretarisnya Nabi, dijamin semuanya masuk surga. Keduanya sudah ngopi bareng di kedai surga. Apa pula urusan masuk surga? Keduanya sudah ngopi bareng di surga. Ini pula orang dari Korea bahas betul sama ini ya, yang boleh ini apa? Di antara pembahasan yang tidak boleh dibahas dengan detail atau luas-luasnya, karena ini area licin. Area licin harus ekstra dia. Nabi menyebut dalam hadisnya, "Idza dzukirallahu fa'amsiku, idza dzukira ashabi fa'amsiku." Kalau disebut-sebut tentang qada qadar, cukupkan di sini, jangan terlalu dalam. Ketika dibahas qada qadar, jangan bahas terlalu dalam. Selesai. Ketika disebut sahabat-sahabatku, ketika yang katakan fa'amsiku, cukupkan di sini, jangan terlalu dalam. Itu area kecil. Ya, takut kepleset. Itu kalau kepleset bahaya. Jangan kemudian mengatakan ini ilmiah, ini bahasa ilmu, ini apa? Ilmu kalau sekiranya manfaat kita bahas. Kau mau bahas tanggungan wudhu, ayo. Kau mau bahas hukumnya sholat, ayo teman-teman. Kau mau bahas tentang membatalkan wudhu, teman-teman. Tapi kalau ilmu yang sekiranya tidak manfaat, itu apa dibahas? Bikin keruh lagi, bikin keruh lagi. Bisa jadi takut salah, gitu ya. Kalau boleh dibuat contoh, kayak orang kalau kita berenang di kolam lah, berenang di kolam kan, berenang di Sungai Deli, masih takut-takut dikit berapa? Masih takut-takut dikit. Tapi jangan coba-coba berenang di laut lah. Jangan sok-sokan. Aku udah biasa aku berenang di kolam. Kolam sama laut beda nih. Ombaknya beda. Kau harus tahu diri kemampuanmu. Kalau sekiranya nggak kuat, kau akan tenggelam membahayakan dirimu sendiri. Ilmu juga begitu. Nah, ini sayang sama kita. Ketika dibahas qada-qadar, cukup di sini. Ketika dibahas sahabatku, cukup di sini. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Takut salah. Gak sedikit Pak, ilmu yang memang kita harus taslim. Taslim itu apa? Udah masalah aja dah. Gak paham ya udah. Yuk, gampangnya Pak, contoh saja Pak ya. Ayat pertama Al-Quran itu kita gak ngerti artinya Pak. Kosong-kosongan mau bahas Al-Quran juga dalam Al-Quran. Ayat pertama Al-Baqarah, Al-Islami apa ini? Dari pertama sudah tahu kan? Oh bukan semua tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pasti diartikan Allah Maha Tahu akan maksudnya. Allah
Bodohnya di mana? Jadi kemana? Gak boleh bahasanya om. Tapi ada ayatnya Ustaz. Udah baca aja. Gak mau nanti biarin apa-apa dengan suatu. Dan ulama menyebut diantaranya juga adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Itu juga kita tak boleh bahas sama ulama. Takut kita nyalahin Nabi. Ya, takut ya. Oh, nyalahin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad salah. Kita terus sama Allah. Ya, kita tidak ngomongnya. Nabi Muhammad langsung. Ya, maka teguran Allah kepada Nabi Muhammad itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Quran, ini ta'abbud dan ibadah, Quran dan pahala selesai. Tidak usah terlalu dalam. Ini Nabi Muhammad salah ini. Nabi Muhammad ini tak betul. Nabi Muhammad tidak boleh gitu. Akhirnya kita intikos meremehkan Nabi Muhammad. Dan itu berbahaya. Ini tadi akidah ada terus sahabat. Dan yang keempat, insyaallah kita lanjutkan pada majelis yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya akan berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bulan Shawwal. Ya, bulan baik. Ya, orang bilang bulan siang, tapi kita bilang bulan baik. Karena diambil oleh bulan Muharram, bulan mulia, dan setelah bulan Shawwal, bulan Rabiul Awal. Ya, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan punya perasaan hari siang, bulan siang, ada yang semuanya. Tidak ada yang semuanya ya. Kalau mau sedekah aja lah, tidak apa-apa. Tapi jangan pulang kemudian punya perasaan bulan siang ini. Kita sampaikan kepada sahabat dan kawan-kawan, nikahnya Nabi sama Siti Khadijah itu bulan Safar. Nabi nikah sama Siti Khadijah bulan Safar. Nabi menikahkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bulan Safar. Siti Fatimah sama Sayyidina Ali dinikahkan Nabi bulan Safar tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah bulan Safar nikah Sayyidina Ali sama Siti Fatimah. Yang nikahkan siapa? Bapaknya Siti Fatimah lah. Sehingga Rasulullah Rasulullah ingin menghapus pemahaman jahiliyah yang bilang bulan Safar itu bulan siang, bulan galah, bulan apa macam-macam pemahaman ada. Ya, kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat semuanya bisa, masih kurang lagi dengan doa sedekah menutup pintu dari itu lah. Mudah-mudahan berkah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Good.